Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afid Imran dari UPT SDN 74 Bolang, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Nrekang. Kali ini saya akan memaparkan tugas ruang kolaborasi modul 14 budaya positif dengan Bapak Fasilitator Bapak Yudi Gabriel Putnarubun dan pengajar praktik Ibu Hamsiah Danda. Saya akan membacakan dan memaparkan 4 kasus yang berada pada tugas kali ini. Kasus yang pertama yaitu guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Pipi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Pipi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Pipi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Pipi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi? Baik Pipi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Pipi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapan kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Adapun pertanyaan pada kasus pertama, pertanyaan yang pertama adalah dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Di sini kami menjawab, langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas, di mana Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Kemudian langkah restitusi yang kedua adalah validasi tindakan, di mana Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Dan restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Ibu Pipi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang diusulkan mereka? Jawaban kami di sini adalah restitusi yang diusulkan sudah sesuai dengan pelanggaran yang dibuat. Dan langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan adalah Pipi dan Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Yang kedua, mengusulkan diskusi kelompok dengan tema penerapan keyakinan kelas. Yang ketiga, mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka. Dan yang keempat, memberitahu kepala sekolah ada ketiadaan guru, maka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti.
Selanjutnya, pertanyaan keempat. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Pipi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Jawaban kami adalah posisi yang diambil Ibu Eni yaitu posisi teman. Pada posisi ini, Ibu Eni tidak akan menyakiti murid, namun tetap akan berupaya mengontrol murid. Ibu Eni mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka, ayolah tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Adapun pertanyaan keempat, yaitu jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyingkapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jawaban kami adalah, saya akan mendukung dan mengapresiasi Ibu Santi yang sudah menyelesaikan masalah dengan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, dengan kontrol sebagai manajer yang membuat murid bertanggung jawab dan mencari solusi atas permasalahannya. Sekarang kita lanjut ke kasus yang kedua. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam sepatu? Sabrina menjawab dengan mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku, mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, kamu terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatu kalau tidak bisa mengenakan warna sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam di kelas tanpa alas sepatu. Adapun pertanyaan pada kasus ini, pertanyaan pertama yaitu, dalam kasus di atas, posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Posisi Bapak Lukman adalah penghukum karena Pak Lukman memberikan hukuman kepada Sabrina walaupun Sabrina sudah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, tapi Pak Lukman tetap menghukumnya dengan mencopot sepatu. Indikatornya adalah, pertama, Pak Lukman bersikeras dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, Pak Lukman berbicara kasar dan menghardik dan membentak dengan nada suara yang tinggi. Yang ketiga, menghukum tanpa mau memahami alasan dan perasaan Sabrina. Selanjutnya pertanyaan kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Di sini kami menjawab, pertanyaan yang diajukan ke Sabrina adalah, nak, apakah kamu tahu jam berapa sekolah dimulai? Kedua, bagaimana caranya biar besok kamu tidak terlambat ke sekolah? Tiga, nak, sepatumu kok berwarna coklat? Empat, tidak apa-apa, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, pernah lupa, termasuk kamu. Dan yang terakhir, sebaiknya waktu malam hari, apa yang harus kamu persiapkan agar besok tidak keliru dalam memakai sepatu? Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga adalah, kira-kira bila Anda kepala sekolah di sekolah tersebut,
nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Jawaban kami, nilai yang dituju adalah nilai kedisiplinan, nilai kerapian, nilai keindahan, nilai kesederhanaan, dan nilai tanggung jawab. Selanjutnya, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Langkah yang diambil adalah saya akan mengajak Pak Lukman untuk berdiskusi dan berdialog tentang masalah tersebut. Kemudian yang kedua, mengadakan workshop dengan tema posisi kontrol guru dengan penerapan segitiga restitusi untuk semua guru yang ada di sekolah. Kita lanjut ke kasus yang ketiga. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh-acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sampai di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku tulis bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, hanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Sepertinya tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu bagus dalam pelajaran bahasa Inggris. Pada saat itu ditegur oleh Ibu Dani. Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab, "Gimana kamu, Fajar? Kamu nggak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu?" Fajar pun diam membisu. Nah, pertanyaan pada kasus yang ketiga ini, pertama adalah posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dan pendekatannya kepada Fajar? Jawaban kami adalah membuat rasa bersalah. Kemudian yang kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang dilakukan oleh Fajar? Jawaban kami adalah kebebasan. Pertanyaan ketiga, bila Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Jawaban kami adalah, Fajar, jika kamu tidak memperhatikan pelajaran, nanti nilai kamu kurang memuaskan dan kamu bisa tidak naik kelas. Kemudian jawaban yang kedua, ibu sering melihat kamu acuh tak acuh pada mata pelajaran bahasa Inggris, dan itu membuat nilai kamu rendah. Kemudian pertanyaan yang keempat, apabila Anda adalah kepala sekolah di sana dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Jawaban kami yang pertama adalah mencari tahu penyebab masalah Fajar melalui Ibu Dani, wali kelas, dan orang tua Fajar. Kemudian kedua, mencari solusi bersama dengan menerapkan segitiga restitusi untuk menumbuhkan disiplin positif. Kita lanjut ke kasus yang keempat. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik. Menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, Ibu Suti, menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati. Ibu Suti melanjutkan bertanya, apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Dino pun mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Pak. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, nggak tahu, Bu. Saya lem kembali mungkin ya, Bu. Ibu Suti berpikir sebentar. Dia menanggapi,
kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu? Ibu Suti meneruskan. Apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto, dan menanggapi, yang mengajari menjahit saya. Siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Anto mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Anto belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Anto dan Dino, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkerama dan bersenda gurau kembali. Adapun pertanyaan pada kasus yang keempat ini, pertanyaan pertama adalah, posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Jawaban kami adalah, posisi kontrol yang dipraktekkan Bu Suti adalah sebagai manajer. Sebagai manajer harus menerapkan disiplin restitusi agar dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, dan dapat menghasilkan murid-murid yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Sebagai manajer harus memahami restitusi melalui tahapan dalam segitiga restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah agar menjadi murid merdeka. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Jawaban kami, untuk menguatkan Dino, Ibu Suti bertanya apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Sedangkan penguatan untuk Anto, dari Ibu Suti bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki kesalahannya? Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Kira-kira nilai kebajikan keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Kami jawab di sini, nilai kebajikan yang dituju dalam kasus ini adalah sikap tanggung jawab, berani menerima konsekuensi dari setiap perbuatan yang telah dilakukan. Demikianlah pemaparan dari 4 kasus. Berdasarkan keempat kasus di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pada kasus 1 dan 4 dalam penerapan budaya positif sudah sesuai dengan teori perubahan paradigma stimulus kontrol. Teori kontrol sudah memberikan nilai keyakinan. Kelas, kebutuhan anak terpenuhi, segitiga restitusi terjalankan, serta guru berada pada posisi manajer. Sedangkan pada kasus 2 dan 3 tidak menunjukkan penerapan budaya positif sesuai teori tersebut. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.